warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Melalui program Parent Teaching yang diadakan oleh SMP Tekno Insan Kamil Tuban, saya akan menyampaikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Remaja makhluk yang unik. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi bila terjaga dan dirawat dengan baik akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, manfaatnya sejahtera fisik, yang kedua sejahtera mental, yang ketiga sejahtera sosial. Kalau fisiknya sejahtera, otomatis organ reproduksi akan berfungsi dengan baik, perannya juga baik, dan sistemnya juga berjalan dengan baik. Begitu juga jika sejahtera mental kita dan sejahtera sosial baik, semua akan berjalan sesuai dengan fungsi, peran, dan sistem masing-masing. Kesehatan reproduksi remaja sehat secara sosial, fisik, dan mental yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Mengapa remaja perlu mempelajari kesehatan reproduksi? Agar remaja memiliki informasi yang benar mengenai fungsi dan peran proses reproduksi, memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai reproduksi. Siapa remaja itu? Remaja mempunyai batasan usia. Usia 10-12 tahun disebut prapubertas. Usia 13-15 disebut pubertas. Usia 13-21 tahun disebut adolescent. Apa itu adolescent? Adolescent adalah masa remaja atau masa peralihan dari remaja awal sampai remaja akhir. Masa remaja adalah masa peralihan, masa yang penuh goncangan, masa yang mencari identitas diri, masa yang paling berat. Bagaimana kalau remaja mempunyai masalah? Cara mengatasinya, diskusikan pada kedua orang tuamu, tanyakan pada gurumu, hati-hati jangan bertanya dengan teman, atau hati-hati bila bertanya dengan teman. Pertumbuhan fisik remaja meliputi pertumbuhan tubuh dan otot-otot. Perkembangan dari dalam meliputi perkembangan organ dan kelenjar seks, merasakan dorongan seksual yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Karakter seksual dibagi 2. Untuk remaja pria, mengalami wet dream atau mimpi basah dan mengeluarkan sperma, menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu. Pada remaja putri, mengalami menstruasi. Karakter seksual sekunder pada remaja pria, yang pertama, tubuh menjadi lebih jantan, suara menjadi besar dan pecah, tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian tertentu, dan pada wajah jerawatan. Pada remaja putri, karakter sekundernya, buah dada mulai berkembang, bagian tubuh tertentu menjadi berisi dan montok, dan jerawatan juga. Apa itu mimpi basah?
Mimpi basah adalah remaja laki-laki memproduksi sperma setiap harinya. Sperma tidak harus selalu dikeluarkan. Ia akan diserap oleh tubuh dan keluar melalui keringat, melalui kotoran cair dan kotoran basah. Sperma bisa keluar secara alami, tapi tidak disadari oleh remaja laki-laki melalui mimpi basah. Bagaimana proses terjadinya menstruasi? Menstruasi terjadi karena sel telur yang diproduksi ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma dalam rahim. Sel telur tersebut menempel pada dinding rahim dan membentuk lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian menipis dan luruh keluar melalui mulut rahim dan vagina berupa darah. Keluar antara 3-7 hari. Jarak antara satu head dengan head berikutnya pada wanita tidak semua sama. Ada yang 21 hari, ada juga yang sampai 35 hari. Sama dengan jenis kelamin. Apa yang mesti dilakukan oleh remaja? Bila organ reproduksi tidak dijaga kebersihannya, maka organ reproduksi dalam tubuh kita bisa rusak oleh penyakit menular seksual dan dapat menyebabkan kemandulan. Jaga kebersihan organ reproduksi dan katakan tidak untuk berhubungan seks sebelum menikah. Selain dapat menyebabkan terkena penyakit menular seksual, juga diharamkan oleh agama. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, testis, uretra, skrotum, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, kelenjar prostat, dan kandung kecing. Organ reproduksi wanita terdiri dari 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari labia mayor, labia minor, klitoris, lubang vagina, rambut kemaluan yang biasanya tumbuh pada masa pubertas. Bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba palopi kanan dan kiri, indung telur kanan dan kiri. Di sini saya akan memberikan tips merawat organ reproduksi pada remaja wanita. Yang pertama, mandi secara teratur dengan membasuh alat kelamin dengan air hangat dan sabun yang lembut. Cuci tangan sebelum menyentuh alat kelamin. Kalau habis buang air kecil dan buang air besar, harus cebok dengan arah dari depan ke belakang, jangan sebaliknya, karena akan membawa bakteri dari anus ke kemaluan. Selalu gunakan celana dalam yang terbuat dari katun. Jangan memakai celana dalam dari nilon, karena akan menyebabkan gerah dan panas, sehingga di daerah kemaluan akan lembab, akan mempermudah bakteri untuk berkembang biak. Tips membersihkan organ perempuan. Yang pertama, hindari penggunaan deodoran dan cairan pembasuh sabun yang keras, serta tisu yang berwarna dan berparfum. Hindari juga menggunakan handuk dan waslap milik orang lain untuk mengeringkan kemaluan. Mencukur sebagian dari rambut kemaluan untuk menghindari kelembapan yang berlebihan di daerah alat kelamin. Itu yang bisa dilakukan untuk merawat dan membersihkan organ perempuan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.